Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah jamaah majlis taklim az-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha dan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum biasa sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususnya untuk mengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali wa sahibu man syaraha bi hadzal kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan wa sahibu hadzal maqam Zaidi bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Radiyallahu anhu samad usulihim qulaihim zalul fi majma'in Allah yaqillahu wa yarhamuhum wa yahdi darajatihim fil jannah wa yanida alaina bi barakatihim asra'an wa rimulun abatin fi din wa dunya wal akhirah syai'ata wa lahumul fatihah. Jamaah sekarang kita lanjutin lagi masih dalam kitab Minhajul Abidin Bisari Sirajul Thalibin di halaman 323. Ya, langsung ke situ karena banyak yang saya lewatin beberapa lembar karena nanti malah ribet penjelasannya. Ya, langsung di halaman 323 yang di atasnya di bait ketiga ada 3 bait tuh. Bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Fa'in kultah ada ya. Fa'in kultah yang di atasnya. Ya, bin Hajul Abidinnya. Halaman 323. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi bi fitarin amin. Fa'in kultah, jikalau kamu mengatakan, kata Imam Ghazali, in arada bi amalil khair naf'an minallahi ta'ala, jikalau ya menginginkan seorang dengan amalan-amalan yang baik yang bermanfaat buat dunia, naf'il di sini naf'an duniawiyah, ya melakukan amalan-amalan ya amalan-amalan baik, ya melakukan wiridan atau bacaan atau ya baca-bacaan lah, baca yasin, baca ini dengan mengharap manfaat di dunia, misalnya buat kaya, buat biar rezeki banyak apa gitu. Minallah, yang mintanya sama Allah. Wala yuridu minan nasi syai'an, enggak minta sesuatu dari manusia sekalipun. Ya, maksudnya enggak ngarep apa-apa dari manusia. Dia wirid, dia baca amalan-amalan baik, ya, dan mintanya sama Allah, tapi minta amalan ini berwujudkan kepentingan dunia, manfaat dunia, dan tidak menginginkan dari amalan-amalan itu, ya tidak menginginkan apa? Tidak menginginkan dari manusia sama sekali midhatin, pujian, sumatin, reputasi, ya, dikenal orang, au manfaatin, atau jadi manfaat ya dirinya di depan orang-orang. Jadi tidak ada keinginannya daripada apa-apa yang diamalin, keinginan kemanusiaannya nggak ada. Jadi intinya, misalnya contohnya itu ya, baca misalnya surat atau afi atau aqiah ataupun yasin, diniatkan misalnya minta sama Allah biar dikayakan, dan juga dia baca itu nggak ada niatan biar dihormatin orang, dipuji orang, nggak ada, ya nggak mikirin kalau orang tuh bakal bilang yo rajin banget ibadahnya gitu, nggak. Dia rajin ibadah, misalnya sholat subuh di masjid karena memang pengen berharap dari Allah sesuatu urusan dunia, ya. Tapi nggak mikirin tuh orang memuji apa, dia nggak pikirin, ya. Dikatakan ayakuna dzalika riya, apakah ini termasuk riya? Ya. Gimana tuh? Ini jadi kata Imam Ghazali, kalau ada pertanyaan begini, gimana kalau kita ibadah, ya kita minta sama Allah, ya untuk diberikan manfaat dunia ataupun materi dunia ataupun kebahagiaan dunia, tapi kita ibadah ini enggak sama sekali pengen dipuji sama orang, enggak pengen
nggak mikirin reputasi ataupun manfaatnya di orang, nggak mikirin sama sekali, nggak mikirin orang lah. Salah satu misalnya dia mau ibadah sholat subuh, kalau sholat subuh Allah akan bukain rezekinya gitu. Dan dia sholat subuh terus di masjid, ya dia minta sama Allah agar rezekinya jadi luas di dunia gitu. Dan dia nggak mikirin sama sekali pujian dari manusia. Apakah begini riya ibadahnya? Nah pertanyaannya itu kata Ghazali, dan dia juga yang jawab. Fa'lam, kata beliau, ketahuilah anna dzalika mahdur riya, ketahuilah itu adalah murni riya. Oh, ya. Nyerang nggak ya? Riya murni, keriaan yang murni. Kenapa begitu? Kata dia, qala ulamauna, kata Imam Ghazali, berkata para ulama-ulama kami gitu, rahimahumullah, al-i'tibaru firya'i bil murad gitu. Yang jadi pertimbangan kenapa ini dikatakan tetap riya adalah niat, muraduhu, keinginannya. Dia menginginkan, mintanya sama Allah, tapi yang diinginkannya adalah urusan dunia, tetap dikatakan riya. Apalagi mintanya urusan dunia sama manusia. Yang penting minta itu niatnya buat apa, keinginannya buat apa, yuridud dunia, keinginannya dunia, tetap riya walaupun mintanya mau. Jadi yang menjadi pertimbangan ulama-ulama, kata Imam Ghazali, adalah masalah keinginannya dari ibadah itu buat apa. Kalau keinginannya akhirat, enggak riya. Ternyata keinginannya dunia. Jadi masalahnya kalau orang punya niat keinginannya itu untuk dunia, sekalipun amalannya adalah amalan akhirat, tetap riya. Jadi yang dilihat keinginannya, ya. Karena ada ayat yang wa may yurid sawabad dunya nu'ti minha wa may yurid sawabal akhirah nu'ti minha. Jadi yang dibahas adalah wa may yuridnya. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, Allah kasih. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, Allah kasih. Jadi tergantung keinginannya. Jadi ternyata pas keinginannya dunia, mintanya sama Allah pun itu tetap riya. Gitu. Dan dikatakan Ghazali riya yang murni. Bisa begitu? Ya begini lah. Ya. Ini karena beberapa 2 lembar saya lewatin karena dibilang ini adalah hal yang dibilangkan ajaran agama yang kamil sempurna. Ya. Biasanya ada orang-orang awam yang tidak akan mampu untuk ke sini. Nah, ini kan kita lagi di surga aja, ayo masuk surga tanpa lewat neraka. Gitu. Inilah memang ada bahasan-bahasan sebelumnya yang cukup penjelasan-penjelasan tentang masalah wajib. Ada ulama mengatakan kalau yang wajib-wajib dari Allah terbebas dari riya. Kenapa? Karena emang itu sudah dibebani ke manusia. Kalau nggak ngerjain soalnya dosa. Begitu. Kecuali yang sunnah-sunnah. Yaitu kalau kita ada sesuatu niat keduniaan, riya. Gitu. Kalau yang sholat 5 waktu pada maghrib, subuh, isya itu dikerjain, itu memang sudah kewajiban, sudah jadi beban manusia. Jadi dikatakan nggak masuk riya di situ. Gitu. Ya. Tapi banyak perbedaan pendapat tentang masalah. Nah, tapi ini Ghazali menekankan untuk kita yang mempelajari kitab beliau sampai tingkatannya begitu. Siapapun, ini tingkatan yang sebenarnya sih. Selebihnya tadi sebelum-sebelumnya yang saya lewatin itu tingkatan yang ngukur orang. Nah, tapi tingkatan yang sebenarnya seperti ini. Ajaran yang sebenarnya adalah riya seperti ini. Siapa yang meniatkan untuk urusan dunia meskipun amalannya akhirat, riya. Yang dikatakan oleh beliau mahdur riya, riya yang murni. Ya. Kenapa? Karena pertimbangan ulama-ulama mengatakan bahwa inti dari riya adalah apa yang diinginkan. Yang diinginkannya urusan dunia, bukan urusan Allah, urusan agama, itu dikatakan riya. La billazi yuridu minhu, bukan siapa yang dia inginkan darinya, gitu. Bukan mintanya sama siapa. Kadang-kadang mintanya sama Allah, iya. Tapi keinginannya minta itu untuk dunia. Jadi yang dilihat keinginannya itu, bukan mintanya sama siapa. Ya kalau pun kita minta duit sama orang, terus kita ambil duitnya, mintanya sama orang, tetapi kita sedekahin dengan niat buat akhirat.
tetap nggak ria malah. Makanya dilihat inginnya buat apa? Bukan dari mananya. Makanya dikatakan ini mintanya sama Allah, tetapi keinginannya buat dunia, ria. Jadi yang dilihat adalah apa yang diinginkannya, bukan mintanya sama siapa. Gitu. Ya sekalipun kalau kita mintanya apa manusia aja, tapi kalau niat kita itu untuk akhirat, tidak ria. Jadi yang dihitung adalah siapa yang diinginkan, bukan mintanya sama siapa. Ya, buat apa? Gitu. Bukan minta sama siapa, tapi lu buat apa? Gitu. Ya. Jadi yang diinginkannya. Fa in kana muraduka min amal li, jikalau maksud kamu daripada amal-amal itu, ya, min amal apa tuh? Jikalau maksud kamu daripada amal-amal itu, aduh, di sini yuridu minhu in kana aman diriya, jauh banget mintanya. Jikalau adalah maksud kamu dalam urusan amal-amal itu khairin naf'an dunyawiyan fa innahu riya. Pokoknya begitu intinya. Ya. Jikalau kamu menginginkan dari amal perbuatanmu itu yang baik sekalipun, yang manfaatnya tapi untuk duniamu, itu fa innahu riyaun, itu riya. Ya. Perbuatan yang manfaat, yang baik, tapi mintanya manfaat dunia, perbuatan yang baik ya. Kalau ibadah baiklah ya. Kalau misalnya baca, tadi udah contohin gitu, baca wirid ini biar kaya, biar sukses, biar gajinya gede gitu, baca ini. Nah itu ya, manfaat daripada amalan baik itu manfaatnya buat dunia. Fa innahu riya, itu adalah keriaan. Lalu sawaun aradtahu minallahi aw minan nas, sama aja kamu mau mintanya sama Allah ataupun sama manusia. Ya, mintanya sama Allah, mintanya sama manusia, kalau niatnya itu untuk manfaat kehidupan dunia, tetap dikatakan riya. Ya. Lalu mana tuh? Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, dasarnya ini, man kana yuridu hazzal akhirah nazid lahu fi harzihi wa man kana yuridu hazzad dunya nu'tihi minha wa ma lahum fil akhirati min nasib. Itu surat Asy-Syura ayat 20. Ya. Siapa, kata Allah, siapa yang menginginkan hars di sini kan hitungannya buih-buih ataupun pundi-pundi akhirat. Ya, maksudnya siapa yang menginginkan pahala-pahala akhirat, siapa menginginkan akhirat, Allah akan tambahin daripada pahala-pahalanya. Wa man yurid harsa dunia, siapa yang pengen harsa dunia, ya, atau pahala-pahala dunia, ya, atau balasan-balasan dunia, nu'tih minha, Allah juga kasih, ya, yang diinginkan itu. Wa ma lahu fil akhirati, tetapi di akhirat gak ada bagiannya sama sekali. Tuh, jadi itu udah jadi konsekuensi yang Allah bilang wa may yurid thawabal akhirah gitu. Siapa yang menginginkan tuh. Jadi intinya keinginan. Siapa yang menginginkan dengan amalan-amalannya mendapat pahala akhirat, Allah akan tambahkan buat di akhirat. Tambah banyak di sana. Dan siapa yang menginginkan tuh dari amalan-amalan yang dibuatnya untuk dapat kebahagiaan pahala-pahala dunia, Allah kasih pahala-pahala di dunianya, tetapi di akhirat nggak dapat bagian sama sekali. Makanya dikatakan yang menginginkan dari amalan-amalan itu adalah untuk dunia, itu dikatakan riya, karena di akhirat nggak dapat apa-apa. Gitu. Ya. Lalu ini makanya ada di dalamnya itu keterangan daripada ayatnya, ya, harsad akhirah, ya, man kana yuridu bi amalihi lillah, siapa orang yang melakukan amalnya dengan karena Allah, ingin mengharapkan
harsal akhirah sawabaha, ataupun dapat pahala akhirat, disamakan dengan zara atau pundi-pundi, ya. Nazid lahu fi harsi ai ditad'ifi, Allah akan tambahin dengan berlipat-lipat ganda, al-wahidu il asroh, sampai 1 sampai 10 kali lipat, dan sampai setelah Allah sampai berapa kali lipat akan dibalas buat di akhirat, kalau niatnya buat akhirat. Man kana yuridul hasad dunia, siapa yang menginginkan pahala-pahala dunia atau keuntungan dunia, yakni yuridu bi amalihi dunia, yaitu melakukan amalan-amalan baik itu diniatkan untuk keduniaannya, ya, mu'asaron biha alal akhirah, ya, pengaruh daripada yang daripada amalan-amalannya amalan akhirat sebetulnya, tetapi dia niatin untuk dunia, dikasih sama Allah. Nutih minha, Allah kasih maqadara wa aqsama lahu minad dunya, Allah akan kasih kadarnya dan bagiannya sesuai dengan ukurannya daripada apa yang dibaca di dunia, ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, enggak ada balasan sama sekali di akhirat, ya, bagian min sawabin, dari bentuk pahala atau apapun enggak akan dapat bagian. Li'anahu amalun li ghairillah, karena sesungguhnya dia melakukan amalan bukan untuk Allah, karena untuk dunia. Gitu. Ya. Ruwiya an Ibni Ka'ab, diriwayatkan dari Abi Ibni Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyir hadhil ummah bisana wa rif'ah wa tamkini bil ardi, berilah kabar gembira kepada umat ini, ya, kata Nabi, dengan kemegahan dan keluhuran dan keteguhan di atas bumi. Paman amila minhum amal akhirah di dunia lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Siapa yang melakukan amalan-amalan akhirat buat dunia, siapa yang melakukan amalan-amalan akhirat buat dunianya, maka tidak ada bagian baginya di akhirat. Gitu. Maksudnya Nabi mau bilang apa? Basir hadir, sampaikan kabar gembira kepada umat ini bahwa sesungguhnya Allah sudah memegahkan umat ini, meluhurkan umat ini, meneguhkan kekuatan umat ini. Jadi nggak usah pakai diminta lagi urusan dunia. Allah, Nabi bilang kabarkan gembira umat Islam ini Allah bikin megah, Allah bikin luhur, Allah bikin umat Islam itu punya keteguhan. Itu sudah dikasih, jadi jangan minta lagi urusan dunia, udah amalan akhirat aja. Kayak Nabi nerusin gitu, siapa yang melakukan amalan akhirat buat dunianya, maka di akhirat gak dapat bagian. Maksudnya Nabi buat apa dunia lagi diminta, buat pakai amalan akhirat biar jadi orang yang berwibawa gitu ya. Amalan ini biar jadi orang kelihatan berwibawa, angker. Padahal Allah bilang udah, kata Nabi udah dikasih. Kalau kita jalanin agama ini dengan baik, Allah kasih kewibawaan, Allah kasih keluhuran, ketegaran, ya, kemegahan Islam Allah kasih kalau kita jalani dengan baik, nggak perlu pakai diminta. Ini karena kan tidak menjalankan dengan baik, akhirnya kayaknya Islam itu terpuruk, ya, nggak punya kemegahan, ya, terlihat terinjak-injak gitu. Akhirnya mikir gimana caranya biar mulia, kita wiridin aja, minta sama Allah biar megah. Lah mau ngapain? Sebenarnya gara-gara lo nggak jalanin aja. Jadi pakai lewat pintu samping jadinya begitu. Ya, itu sebenarnya maksudnya Nabi ngomong tadi. Walaisal i'tibaru bil lafzi riya au dan bukanlah pertimbangan atau pemahaman ini dipertimbangkan dengan lafaz riya ini wastiqaqiha min makna ru'yah, ya, proses pembentukan kalimat dari kata pengertian dilihat selain Allah, ya, goilah maksudnya wa inna ma summiyat hadhil iradatul fasidah bihadzal ismi li'annaha aktsaru ma taqau, ya. Maksudnya di sini masalah pertimbangan ulama tentang masalah riya ini dianggap pasti buruk. Maksudnya kenapa bahasanya riya liruyati, proses pembentukan kalimat kata-kata riya yang dikeluarkan
karena yang biasa terjadi dalam pemandangan manusia, riya ini ingin dipandang manusia, ingin dilihat manusia. Ya, apa-apa amalannya itu yang terlihat di kehidupan manusia, pastinya kalau udah bahasa riya ini adalah keinginannya yang rusak. Ya, paham nggak? Kalau orang udah melakukan amalan-amalan untuk dunianya, karena biasanya sudah rusak keinginannya. Paham nggak? Wa takunu min kibarin nasi ru'yatihim, ya, dan dari sisi ya, adanya hal ini, kata-kata riya itu dikatakan perbuatan yang tidak baik. Kata ini terkeluar karena memang dari sisi manusia, pandangan mereka tentang riya ini ya pasti menginginkan sesuatu yang rusak. Ya pasti dah, kalau orang riya apa sih maksudnya sebenarnya ya, kebanyakan orang untuk melakukan amalan-amalan akhirat sekalipun tapi untuk kemegahan dunia ini udah pasti rusak niatnya. Ya. Ada nggak tapi yang begitu tetapi niatnya baik? Ada. Nah ini maksudnya dipahami. Nanti ada orang yang memang dia melakukan amalan-amalan itu untuk kebahagiaan ataupun untuk rezeki dunia, tetapi memang sebenarnya tetap memang dia tidak untuk dunia. Kenapa? Ternyata rezekinya ini untuk bangun masjid, bangun pesantren, ngasih anak yatim. Itu. Nah, tetap aja sebenarnya dia tidak ada keinginan dunia. Akhirat tetap keinginannya. Makanya kalau dikatakan ini adalah keinginan dunia, pastinya dikatakan fasid dan rusak. Karena pasti buat kebanggaan, buat menyombongkan diri, buat itu. Makanya dikatakan apa urusan-urusan arti dari kata riya ini disandarkan kepada keburukan. Ya. Pada umumnya ya, manusia itu kayak iradatul fasidah. Ya, keinginannya pasti rusak kalau urusannya. Makanya dikatakan bihadzal ism, dengan nama ini dikatakan riya itu karena di anah aksaru mataku, yang terjadi di manusia itu pada umumnya kalau orang melakukannya untuk dunianya kelihatan gitu untuk dunia, pasti udah niatnya beres. Kalau dibilang itu kalau Abu Bakar kaya banget, nah ini apapun materi yang dia punya dalam ajaran-ajaran yang diwirid gak ada niat itu untuk menyombongkan diri, gak ada emang untuk agama. Pada hakikatnya dia tidak meniatkan dunia sama sekali. Kekayaan itu bukan dari niatnya untuk dunia. Ya, kalau kita ya pertanyaannya, kalau kita nyari duit pengen punya gedung, untuk apa itu gedung? Itu pertanyaan. Kita nyari duit yang banyak atau kita baca sesuatu untuk dapat duit yang banyak biar bisa punya rumah itu apa hubungannya sama agama, sama Allah? Apakah ada niat-niat keduniaan untuk biar dimuliain masyarakat, biar dihormati? Ini makanya dikatakan riya. Kalau keinginan untuk dunia pasti dikatakan rusak. Ya, karena pasti ya nggak jauh kita niat untuk membanggakan diri, untuk dihormati orang, untuk menyombongkan bisa, untuk menaikin level misalnya, itu kan semuanya. Ya, makanya dikatakan di sini pengertian daripada riya kenapa disenterkan kepada keburukan terus, karena kalau niat sesuatu ke dunia pasti biasanya buruk. Makanya dikatakan ya siapa yang meniatkan semua untuk keduniaan itu riya. Dan riya urusannya wa ma lahu min nasib gitu di akhirat, nggak dapat apa-apa. Ini harus jadi bahan perenungan. Ya jadi Imam Ghazali mengatakan pahami itu, ya pahami hal yang tadi. Fa'in kulta, itu udah selesai dia ngomong masalah pertanyaan kalau amalan-amalan akhirat buat dunia gimana sih? Nah itu tadi udah dijelasin sama dia, riya tetap, bahkan riya yang murni. Kenapa sih? Ya kata-kata karena memang biasanya keinginan untuk dunia itu pasti kerusakan. Gitu. Makanya pahami itu, udah langsung begitu. Nah yang kedua, fa'in kulta, bukan yang kedua, pokoknya selanjutnya adalah Ghazali nanya lagi, seandainya kamu mengatakan, tuh beliau yang nanya, beliau jawab. Memang kepintaran ya orang. Sebelum situ ini apa nih? Ada fa'in kulta. Idza kana al-qasdu minad dunya allati yuriduha minallah
Ya, idza kana al-qasdu, jikalau keinginannya adalah, maksudnya adalah dunia, qasdu minad dunya allati yuriduha minallah, yang dia inginkan dari Allah, ya. Apaan? Ta'afuf, ya. Ta'afuf 'anil nasi wal uddah ala ibadatillah yakunu dzalika riya, gitu. Jikalau maksudnya dengan keduniaan yang diminta dari Allah, misalnya melakukan amalan ataupun wirid ataupun bacaan, minta kepada Allah, tapi maksudnya dunia juga. Tapi maksudnya apa? Yang dimaksudkan untuk dunianya cuma urusan ta'afuf, yaitu memelihara diri daripada hal yang halal. Itu maksudnya, minta agar Allah kasih rezekinya biar dia bisa dapetin barang-barang yang halal, atau dia wirid agar Allah jagain yang dari dirinya dari yang haram-haram di dunia, ya. Atau ta'afuf 'anil nas, ini maksudnya memelihara diri daripada orang lain yang misalnya, ya, dia berharap dengan wiridan itu Allah akan kasih rezeki karena dia nggak mau dapat dari orang-orang yang kerjaannya banyak yang haram. Takutnya kan kalau sekarang banyak orang nggak ngasih materi atau apa, itu banyak haramnya. Dia berusaha untuk nggak makan duit-duit kayak gitu. Akhirnya dia melakukan amalan dengan wiridan itu, ya Allah berikanlah saya rezeki dari manapun yang kau ingin, yang kau mau, tetapi yang halal ya Allah. Gitu. Dia wiridi, misalnya baca ya Latif gitu, agar Allah selalu menyaring rezeki ke dia yang halal. Jadi itu kan tetap aja wiridan, amalan akhirat, tapi mintanya dunia. Tapi dia minta dunia untuk urusan biar dijaga daripada yang haram. Itu, ya, satu. Atau misalnya anil uddat wa uddah ala ibadatillah, dan juga meminta rezeki dari Allah dengan ibadah, dengan amal-amalan baik, dengan tujuan apaan? Agar diberi rezeki yang cukup untuk ibadah kepada Allah. Ya, misalnya baca apa atau melakukan amalan apa agar Allah kasih rezeki untuk menguatkan dia, keluarga dirinya untuk ibadah kepada Allah, ya, untuk bisa berjalan menjadi orang yang beribadah kepada Allah dengan rezeki-rezeki yang dia punya, semuanya diniatkan untuk ibadah. Gitu. Apakah itu masih termasuk riya? Itu pertanyaan. Jawaban Ghazali lagi, ya, Fa'lam, ya, ketahuilah anna ta'afuf, sesungguhnya yang namanya ta'afuf laisa bi kasratil mal wajah, gitu. Kalau orang yang namanya ta'afuf menjaga diri daripada hal-hal yang haram, orang yang begini nggak akan pengen punya banyak, gitu. Ya, kalau orang udah wirid segala macam terus mintanya banyak dari Allah rezekinya, ini bukan ta'afuf, bukan orang yang memelihara diri daripada hal yang haram. Karena kalau orang yang memelihara diri dari yang haram, dia nggak akan minta banyak sama Allah. Ya, ya, makanya bukanlah orang-orang yang mau memperbanyak harta ataupun jah, wahutom, atau materi-materi dunia dikumpulin, enggak, atau ingin dapat kejayaan di atas bumi. Ya, kalau ada orang-orang wirid-wirid atau baca sesuatu atau minta ibadah kepada Allah dengan amalan-amalan baik, tapi tahu-tahu dia meminta rezeki yang banyak atau minta jadi orang-orang yang dimuliain, ya, atau pengen punya materinya yang banyak di dunia, nah, tapi dibilang ini semua tujuan saya buat menjaga diri doang. Nah, nggak mungkin, kata Imam Ghazali, ya nggak mungkin. Kalau orang niat minta sesuatu sama Allah di dunia ini tapi untuk menjaga diri doang, pastinya nggak akan minta banyak, pastinya nggak akan berlimpah, gitu. Ya, begitu. Khutamid dunia itu mata'uha alladzi yasiru akhiruhu faniyan, segala sesuatu materi-materi dunia yang akhirnya akan sirna juga. Wa inna ma huwa ta'afuf fil qanaah, yang dibilang ta'afuf itu adalah qanaah, secukupnya, apa adanya aja, itu baru. Nah, makanya kalau minta sama Allah yang qanaah aja, yang cukup-cukup aja, ya. Kalau ya Allah berilah saya rezeki yang banyak, misalnya dibaca Yasin 41 kali gitu setiap hari, dia doa, ya Allah, hajatku adalah kabulkan hajatku dengan Yasin ini, ya, beri saya duit 1 miliar, gitu.
Itu Allah kasih 1 miliar buat apa ya? Gitu. Ya kalau Abu Bakar Siddiq iya kali akhirnya disedekahin ke masjid, ya ke santren, anak yatim, habis 1 miliar. Iya kali, kayaknya kita nggak sampai ke situ tingkatannya. Ya. Makanya kalau kita minta sama Allah rezeki, ya akhirnya dengan wiridan itu Allah kasih kita hidup sehari-hari cukup. Nah itu baru ta'afuf, itu baru niatnya minta sama Allah akhirat, tetapi urusan dunia, tapi hanya untuk menjaga diri. Biasanya qanaah, maksudnya apa? Gak akan banyak-banyak dimintanya, gitu. Gak akan berlebihan. Qanaah itu maksudnya cukup aja, secukupnya, gitu. Nah kalau itu tidak termasuk riya, yang diminta ke Allah, tapi hanya untuk menjaga diri di dunia. Ya. Kalau minta sama Allah gitu, lo misalnya ya lo minta wirid baca Yasin 41 itu, terus sebut nama perempuannya, gitu, terus dia jadi istri lo. Ya kan lo mintanya sama Allah, tapi kan perempuan urusan dunia, gitu. Itu riya kan? Kalau lo niatin kan aku pengen menjadikan dia orang soleha, itu enggak, itu berarti niatnya baca cakep. Ya. Lo mau begitu juga, ya kedua ya ketiga nggak apa-apa kalau dia niatinnya begitu, karena ingin memperbaiki dia, pengen jadi orang soleha, mau didik, gitu. Ini niatnya agama lo, ya. Kalau niatnya nafsu ya, niatnya kan mau pengen benerin dia, pengen jadiin dia nanti soleha, kitanya aja belum soleh, kan gitu permasalahannya. Mau benerin orang kan, gitu. Ya. Itu, ya. Tapi itu makanya inama awal-awal dari kemarin kan inama amalu niat, ini ukuran niat ini kan teorinya, aslinya urusan ente sama Allah. Urusan niat kita kalau mulut masih berdalih bisa lah sama Allah, silakan. Urusannya niat kita ke Allah kemana arahnya, ya. Kalau ditanya sama orang mah ada aja jawabannya, begini atau begini, maksudnya begini sih, maksudnya begini. Ya terserah dah, itu niat lo urusan sama Allah gitu. Tujuan lo materi jadi banyak begini buat apa? Terserah urusan lo sama Allah. Jadi itu nggak perlu pakai ditanya. Ini teori apa namanya, Ghazali dari awal juga kita pernah mengatakan, ya kitab ini bisa manfaat bagi yang jujur sama diri sendiri. Gitu. Kalau berdalih terus ya nggak bakal jalan ini. Gitu. Itu jadi ya apapun yang kita amalkan, ya apapun yang kita inginkan dari urusan ibadah-ibadah kita yang baik untuk kepada Allah dan kita niatkan untuk dunia, itu boleh, masih belum dikatakan riya kalau yang diniatkan dari urusan dunianya ini hanya urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Ya. Jadi qanaah itu kan urusan agama. Wasiqah bi kifayatillahi subhanahu. Itu. Yang dibilang qanaah itu adalah kepercayaan penuh kepada anugerah dari Allah. Merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Itu. Wa'lam, itu di bawahnya ada tuh. Ya, bait paling bawah. Wa'lam annahu la syai'un a'azzu minal qanaah. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada qanaah. Ini sebenarnya qanaah dulu pernah dibahas di Nasul Ibad, cukup luas sudah. Ya. Tidak ada hal yang lebih mulia ketimbang qanaah. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi pernah mengatakan al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu gudang kekayaan yang tidak akan pernah sirna, yang tidak akan pernah pudar. Qanaah adalah gudang kekayaan. Apa adanya dikatakan Nabi adalah gudang kekayaan yang tidak pernah sirna. Apa adanya, merasa cukup aja. Ya. Be yourself lah, jadi diri sendiri, segini aja, nggak neko-neko, nggak pengen macam-macam. Itu sebenarnya justru gudang kekayaan kata Nabi. Nah, apaan kaya apaan? Kaya hati. Laisal gina, Nabi kan juga pernah ngomong, laisal gina bikasrotil mal. Ya, bukanlah kaya itu dengan banyak harta. Fa innal gina nafs, kaya hati. Itu yang dibilang kaya. Gimana orang kaya hati? Semakin nggak banyak butuh orang, semakin kaya berarti kita. Ya. Gimana caranya biar nggak banyak butuh orang? Gak banyak kemauan. Semakin sedikit kemauan kita urusan dunia, semakin dikit kita butuh orang. Makanya orang yang semakin dikit kemauannya urusan dunia, maka semakin tenang jiwanya, maka semakin kaya dia.
Itu intinya ya. Itu udah pernah dan selibat sebenarnya. Ya, diingetin aja. Kayaknya udah matang, udah pada pakem semua itu. Ya. Apa udah lupa? Ya. Waqad pasara ba'dul mufassirina al-hayatut thayyibah fi qoulihi ta'ala. Ya. Beberapa penafsir, sebagian penafsir ayat itu menafsirkan tentang hayatan thayyibah ini, hayatan hidup yang baik di dalam ayat-ayat Quran di mana Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Ya, ada ayatnya, man amila sholihan, siapa yang melakukan amal-amal baik, min zakarin wa unsa dari laki-laki ataupun perempuan, ya, melakukan amalan baik, wa huwa mu'minun, dan dia juga beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu, maka kami benar-benar, kata Allah, akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Nah, hayatan thayyibah. Nah, itu hayat thayyibah ini apa maksudnya? Ya, wa qala alaihi salatu wassalam, itu artinya azza man qana'a wa zalla man tama'a. Ya, sesungguhnya apa namanya? Mulialah orang yang qanaah dan hinalah orang yang tamak sama dunia. Qanaah berarti cukup. Jadi mulialah orang-orang yang merasa cukup dalam urusan dunia. Hinalah orang-orang yang enggak ada cukupnya sama urusan dunia. Ya. Jadi yang dimaksudkan hayatan thayyibah di sini adalah hidup yang penuh dengan keqanaahan. Jadi ayatnya dikatakan, siapa orang yang melakukan amal-amalan baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah akan menghidupkannya dia dengan kehidupan yang penuh dengan keqanaahan. Gitu. Karena hidup qanaah inilah yang dikatakan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Ya. Itu melebar ke situ. Tadi kan sebenarnya emang ngomongin riya. Maksudnya tadi siapa yang, kita kembali lagi ke atas bahwa Imam Ghazali mengatakan siapa yang melakukan amalan-amalan akhirat tetapi diniatkan untuk dunia, tapi hanya untuk kehidupan yang cukup aja, untuk lebih menjaga diri daripada yang haram, menjaga kehormatan di mata manusia, itu atau memperkuat ibadah, itu hidup yang qanaah. Nah, itu tetap masih dibolehkan, bukan dikatakan riya. Ya. Nah, tadi disimpulkannya begitu. Kesimpulannya sebenarnya Imam Ghazali bahwa apapun amalan-amalan akhirat sekalipun yang kita lakukan tetapi keinginan kita urusan dunia, itu tetap dikatakan riya. Tetapi poinnya adalah apapun amalan-amalan yang kita lakukan, perbuatan yang niatnya apa, yang amalan-amalan itu adalah amalan-amalan akhirat, tetapi diniatkan untuk dunia, tetapi diniatkan untuk dunia ini yang bersangkutan dengan urusan agama, tidak diriya. Ya. Sampai kemarin kan udah dibahas, sampai urusan yang bukan agama, kalau diniatkan untuk agama itu ibadah. Apa? Tidur karena pengen istirahat, menistirahatkan badan karena malam mau tahajud, saya istirahat dulu, itu karena diniatkan untuk ibadah, tidurnya menjadi ibadah. Itu jadi makanya apa, itu aja urusan dunia. Kebalik tuh dia tadi, urusan dunia yang gak ada hubungan sama agama, tidur, makan, bisa menjadi urusan agama, bisa menjadi bukan riya. Kenapa? Karena ternyata diniatkannya tidurnya itu untuk agama. Apa? Dia tidur untuk istirahat karena mau tahajud. Jadi tidurnya itu adalah urusan agama, urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ya, makan, dia pengen makan karena jangan makan ini dia pengen biar ntar sholat jadi kuat. Ya, atau dia bisa diniatkan ya, ini namanya cari nafkah jadi biar kuat. Cari nafkah itu urusan juga kewajiban kan. Atau dia minum biar kuat untuk ibadah. Nah, minumnya itu menjadi urusan akhirat, bukan urusan dunia. Itu. Nah, sekarang gue tadi ngomongin masalah justru ini kebalik. Ya, urusan akhirat seperti puasa, sholat, ibadah, wirid diniatkan untuk urusan dunia, dikatakan riya. Nah, makanya kalau urusan yang berbau akhirat, yaitu wirid, bacaan, kita niatin untuk dunia, tetapi sebenarnya bukan untuk dunia, yaitu apa-apa yang kita butuhkan di dunia ini untuk urusan agama. Gitu. Bisa
Misalnya biar rezeki alokasi, biar menjaga kewibawaan kita, biar tidak dihinakan orang, ya, biar nggak minta-minta sama orang. Itu masih urusan agama, karena hitungannya ta'afuf juga, menjaga diri, memelihara diri. Itu masih urusan agama, karena Allah melarang kita menghinakan diri kita. Atau tadi ya untuk apa namanya? Untuk memperkuat, mempersiapkan bekal-bekal untuk urusan kita ibadah kepada Allah. Itu boleh. Dan yang pasti amalan-amalan akhirat yang kita lakukan untuk mendapatkan rezeki-rezeki dunia, tetapi dalam konteks dikatakan tidak riya kalau masih dalam ruang lingkup qanaah, ya, apa yang menjadi kebutuhan, ya. Lalu wa amal udah tu ala ibadatillah. Adapun yang masalah perlengkapan materi-materi untuk ibadah kepada Allah, ya, apa materi-materi ataupun perlengkapan, ya, segala macam buku, kitab, baju, ya, semua itu kan perlengkapan. Nah, misalnya juga rumah buat kita sholat tahajud, gitu, atau buat sholat kita bikinin ubin buat bayang, gitu. Nah, itu kita bikin rumah aja kalau urusannya buat agama, buat akhirat, itu masih baik. Nah, ini kan pertanyaannya buat kita, ya, bangun rumah buat apa, gitu, ya, apa buat bermegah-megahan? Nah, ini udah bukan urusan agama itu. Nah, di sini dikatakan wa amal udat tu ala ibadah. Adapun materi-materi perlengkapan buat ibadah. Ada lagi kasih bawahnya. Wa amal udat tu enggak. Itu fa idza kana muraduhu dzalika fala yakunu riya'an. Kalau semua itu dimaksudkan untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah, ya, materi-materi dunia yang kita punya, kita minta sama Allah untuk materi-materi dunia kita dikasih, tapi materi dunia ini tujuannya adalah untuk ibadah, itu tidak riya. Ya. Nah, makanya sebenarnya apapun yang kita minta kepada Allah, baik urusan dunia sekalipun, itu harus berurusan dengan agama. Kalau nggak berurusan sama agama, ini riya. Ya. Karena selain urusan agama, pastinya apa? Pengen dianggap orang, pengen dimuliain orang, pengen dianggap bangsawan atau begitu, atau pengen dianggap derajatnya tinggi. Ini kan materi-materi dunia apa sih tujuannya kalau bukan kebanggaan kepada orang lain? Makanya pasti riya, pasti ingin menunjukkan kepada orang lain. Kalau urusan agama, dia nggak akan mikirin orang lain. Dia mau minta sama Allah dengan materi ini untuk kepentingan agama, kepentingan ibadah. Dia nggak akan mikirin kata orang. Ya, begitu. Wadzalika ma fala yakunu qasdu fid dunya lati yuridu bi Allahi bi amalihi wa isamahi. Wadzalika ma yattasilu bi amril akhirati wa asbabiha. Itu semua karena, ya, apa-apa yang masih berhubungan perkaranya sama akhirat dengan sebab-sebabnya. Ya, segala materinya yang didapat dari Allah dengan permintaannya lewat agama, lewat ibadah-ibadah agama, rezeki atau materinya di dunia, ini rezekinya, materinya ini masih ada hubungan, ya, ke akhirat. Karena emang diniatinnya akhirat. Masih akhirnya materinya itu masih yatasilu bi amril akhirah, masih berhubungan sama urusan akhirat. Ya. Wa asbabiha, dan sebab-sebabnya. Kenapa? Ya, paham dah ya. Ya, emang ada semuanya. Misalnya dia punya materi, ya Allah berikan saya kesuksesan, nih ada proyek gitu, terus dikajar, ente baca ini aja, ini biar proyeknya lancar gitu. Akhirnya dibaca tuh wirid ini dibaca, nah, Allah kasihlah gitu, ya Allah mudahkan, akhirnya proyeknya jadi, dapet duit misalnya 20 juta dikasih ke yatim, ya 10 juta dikasih, ini 5 aja cuma ngambil 2 juta buat kehidupan keluarganya. Itu agama, Mas. Karena memang pasti yatasilu bi amril akhirat, masih berhubungan urusannya sama akhirat, tentang yang dia minta kepada Allah tapi dikasih rezeki ke dunia, ternyata memang masih disalurkan untuk urusan-urusan akhirat juga. Itu tidak riya. Ya.
rajin amat gue udah wirid, udah capek gue yang proyek, masa gue dapet gue kasih orang gitu. Ya ini kan kita justru nanya, Ustaz ajarin dong wiridan yang bikin kaya tuh gitu kan. Udah mau kaya mau ngapain? Ini makanya kan ingat omongan Sobat Nasaur, ya Allah jadikanlah orang yang pantas kaya. Kalau yang maksudnya pantas kaya itu apapun yang ada di materi kita pasti kita gunain buat agama. Nah kalau kita nggak begitu jangan kaya, kenapa? Berarti kita minta masuk neraka. Ya, apalagi masih muda begini, kaya. Janda mana yang nggak disandronin kan gitu, ya kan? Lo mau gue kontrakin nggak? Wih, itu aja langsung, ya kan? Kasih kamu. Nah ini makanya pantas kaya, maksudnya iman dulu, benerin ini dulu deh, dalamin ini. Kalau siap begini, silakan minta kaya. Siap nggak begini? Gitu. Apapun yang kita dapat itu untuk kepentingan agama. Ya, kalau nggak siap begitu, jangan jadi minta kaya, ntar berantakan hidup kita. Ya. Wa yasiru qasduhu qat'an lidzalika. Ya. Dan jadilah wa yasiru qasduhu, jadilah maksud daripada hamba itu qat'an, jazman ataupun secara pasti lidzalika, itu iddatu untuk akhirat, ya, lidzalika al-akhirah. Jadi benar-benar, nah ini memang susahnya situ ya. Yasir, jadilah maksud orang ini benar-benar hakon untuk akhirat doang. Jadi maksudnya memang diniatin itu akhirat, apapun yang diminta sama Allah, Allah kasih rezeki dunia, ini emang benar-benar buat akhirat. Ya, semuanya untuk agama gitu. Berarti kalau kita akuin yang kita lakukan, yang kita punya bahkan itu adalah masih ria ya. Ya, sebagian besar kayaknya gitu. Ya. Maksudnya qat'an itu dikatakan jazman, ya, secara pasti. Itu ada di bawahnya kan di syarahnya. Jazman. Jadi maksudnya secara pasti akhirat. Benar-benar buat akhirat tuh. Pasti memang dia meminta itu semua sama Allah, sudah dipastikan sebelum dia minta aja, dia udah pastiin bahwa ini kalau Allah kasih emang buat akhirat semua. Ya, ini ya kan, bahkan tadi kalau buat dirinya aja tetap akhirat tuh apa? Karena dia ngambilnya qanaah. Apa yang dibutuhin buat ibadah kepada Allah, ada yang dibutuhin untuk mendidik anak biar soleh, cuma ke situ doang. Ya. Nah, buat jalan-jalan gimana? Ya itu ya levelnya kita ya, kadang mesti ada dikit-dikit lah. Jalan-jalan biar setelah jalan-jalan pikiran fresh lagi, nanti ibadah jadi khusyuk lagi gitu ya kan. Ya, itu mah dari kita aja. Tapi masih bisa innama a'malu binniyat. Ya, tetap kembali ke situ. Innama a'malu binniyat. Kalau cuma setahun sekali mungkin masih bisa diterima tuh. Nah, alasan itu. Tapi kalau udah 2 minggu sekali, itu kata Allah nggak bisa. Oh cuy, sering banget. Kalau setahun sekali gitu, udah setahun sekali kita jalan-jalan apa, nge-fresh dulu jiwa, tenang, biar rumah tangga anteng lagi, sakinah gitu, biar ibadah jadi khusyuk lagi. Bisa jadi itu masih masuk. Cuma kalau udah sebulan sekali, ya cuma hobi namanya gitu. Apalagi seminggu sekali. Nah itu tadi ya masalah bab meminta kepada Allah urusan dunia. Pak in urida bi amalil khair hadal nau la takunu tilkal iradatu riya. Ya kalau memang yang diinginkan dari amal-amal baik ini, amal-amal perbuatan baik yang berbau-bau agama, amal-amal perbuatan baik yang dilakukan dengan niat kepada Allah, tetapi dengan macam maksud seperti ini, yang tadi itu agama, tidak dikatakan riya. Maksudnya buat agama tidak dikatakan riya. Di ana hadhil umur tasyiru bitilkan niyah khairan wa tasyiru bi hukmi a'malil akhirah. Karena sesungguhnya ini perkara ya, jadilah ini perkara memang diniatkannya untuk kebaikan, atau memang apa-apa yang dilakukan ini memang dihukumi amalan-amalan akhirat, tetap dikatakan amalan akhirat. Kenapa? Ya karena kan hitungannya kita minta sama Allah rezeki yang banyak, Allah kasih, ya pasti dikasih sama Allah. Kita santunin yatim. Nah urusan yatim ini adalah urusan akhirat. Jadi sebenarnya kita sedang meminta urusan akhirat. Walaupun adanya di dunia, tapi kan itu dalam syariat agama.
ya nganterin anak yatim, ya bantuin orang-orang yang susah, bantuin orang yang kena kecelakaan, bantuin urusan masjid, urusan yayasan, urusan sekolah agama, orang-orang yang lagi rumahnya hancur atau orang yang punya hutang. Nah itu yang itulah yang menerima zakat itu kan Ibnu Sabil fisabilillah wal ghorimin itu. Dan kita minta Allah rezeki, tapi untuk ke situ semua, maka dikatakan tetap dikatakan tidak riya. Karena niatnya apa? Niatnya adalah hukum amalul akhirat. Dikatakan ini adalah hukumnya amalan-amalan akhirat tetap. Kenapa? Karena ini semua yang dia pengen kerjain dari duit yang diminta sama Allah adalah urusan agama, urusan akhirat semuanya. Itu. Paham ya? Ya. Jadi mulai sekarang kita renungin nih, apa materi kita urusan akhiratnya yang mana ya? Kayaknya urusan dunia semua. Padahal bahkan urusan pribadi. Makanya selebih dari kada qanaah itu udah urusan dunia. Ya maksudnya yang buat kita ya, buat kita apa yang kita ambil dari materi dunia ini lebih dari keqanaahan, ini udah urusan dunia. Kalau qanaah itu masih agama. Qanaah itu kan yang secukupnya, makan secukupnya, minum secukupnya, tidur secukupnya. Itu. Jadi kalau makan udah kelebihan. Ini kita udah banyak yang nggak qanaah kalau udah maju dikit ya, kelewatan. Kalau orang qanaah makannya pasti nggak bakal gemuk. Gitu. Kita akuin ada seberapa persen kita yang kurang qanaah ya. Itu. Ya banyak bertobat aja lah kita ya. Ya. Banyak memohon ampun. Kita lagi belajar ya. Kan orang belajar juga gak langsung pinter. Ini kita udah 15 tahun belajar soalnya. Itu ya. Wala takunu. Ini udah 51 menit. Minggu depan aja terusin lagi. 51 menit udah. Sampai sini aja insyaallah manfaatnya di hadis hadratin Nabi sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana innaka hamdan ya rahman hamdan ya rahman hamdan marhamna wa hadina anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah rahman Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.